Setania semester 3B NPM A1 A0 19066. Kali ini di video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi mengenai cerpen. Kemudian materi apa saja yang akan saya bahas pada kali ini adalah mengenai pengertian cerpen, kemudian ada ciri-ciri cerpen, dan juga ada unsur-unsur cerpen dan struktur pada cerpen. Yang pertama adalah pengertian cerpen. Cerpen merupakan cerita yang berbentuk narasi atau fiktif dan merupakan sebuah cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk yang panjang ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, mengapa disebut naratif? Karena naratif di sini adalah ceritanya itu berbentuk narasi. Kemudian fiktif karena kisah atau ceritanya itu berbentuk khayalan atau tidak nyata. Kemudian adalah ciri-ciri cerpen. Yang pertama ada panjang karangan maksimal 10 halaman. Kemudian yang kedua adalah habis dibaca dalam sekali duduk, atau ketika kita membaca tidak membutuhkan waktu berhari-hari seperti novel, atau tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam sekali duduk kita selesai membacanya. Selanjutnya adalah dalam sebuah karya cerpen hanya terdapat satu konflik. Maksudnya adalah berbeda dengan seperti novel yang memiliki banyak tokoh dan juga banyak konflik di dalamnya. Namun cerpen karena memiliki cerita yang pendek, maka ia hanya terdapat satu konflik. Kemudian ada perwatakan tokoh ditulis secara singkat. Maksudnya adalah ketika kita menggambarkan tokoh di dalam cerpen itu kita menggambarkan perwatakannya secara singkat dan tidak berbelit-belit. Kemudian ada unsur-unsur dalam cerpen. Unsur-unsur dalam cerpen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang terdapat atau termasuk ke dalam cerita cerpen tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar cerpen atau menjadi unsur pendukung dalam cerita tersebut. Kemudian apa saja unsur-unsur dalam intrinsik? Yang pertama ada tema, kemudian latar, tokoh dan penokohan, ada sudut pandang, alur dan amanat. Kemudian pada unsur ekstrinsik yaitu ada unsur bahasa, kemudian latar belakang pengarang, nilai yang terkandung dalam cerpen yaitu seperti nilai sosial, budaya dan religi. Yang terakhir ada struktur teks pada cerpen. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat, peristiwa maupun suasana dan alur cerita. Kemudian ada komplikasi. Struktur ini memuat masalah atau konflik pada cerpen. Kemudian yang terakhir ada resolusi, yaitu merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerpen. Untuk memperjelas materi kali ini, saya memberikan contoh cerpen, yaitu cerpen yang berjudul Arin dan Mimpi. Perhatikan cerpen sebagai berikut. Baiklah, perhatikan cerpen berikut ini. Arin dan mimpinya. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis, yang terdiri dari ayah, ibu, dan dengan dua anak perempuan mereka, yaitu Arin dan Rati. Karena keterbatasan dana sejak SMP, Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara di keluarga ibunya. Seringkali ia merasa ingin bersekolah bersama keluarga, ibu, ayah, dan satu adiknya. Tapi sayangnya ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal dan bersekolah dengan bibinya yang tinggal sangat jauh dari tempatnya berada. Kemudian 3 tahun sudah berlalu, Arin meminta kepada orang tuanya supaya setelah lulus SMP ia melanjutkan ke sekolah negeri dekat dengan orang tuanya. Permintaan itu dikabulkan oleh ibunya, tetapi ayahnya sedikit keberatan. "Kenapa kamu pindah, Rin? Apakah ada masalah di sekolahmu sehingga kamu ingin pindah?" tanya ayahnya. "Tidak ya, Arin ingin pindah sekolah karena Arin ingin mencari pengalaman lebih banyak lagi di sekolah lain," jawab Arin.
Lalu bagaimana dengan bibimu? Apakah dia setuju dengan keputusanmu itu? Tanya ayahnya. Dengan berat hati, Arin menjawab, aku belum bicara kepada bibi, tetapi pasti aku akan mengatakan padanya segera. Arin sebenarnya tahu jika orang tuanya merasa keberatan bukan karena dia harus tinggal bersama bibinya, namun karena mereka tidak mampu untuk mensekolahkan Arin di sana. Arin pun bimbang dan ragu. Di satu sisi, dia ingin kumpul lagi bersama orang tuanya. Di sisi lain, dia tahu ayahnya tak punya uang untuk menyekolahkannya. Hari demi hari berlalu, Arin semakin rindu kepada keluarganya. Tak jarang, dia selalu menangis hingga larut malam. Kemudian bibi Arin pun menyadari apa yang Arin rasakan saat ini. Kamu kenapa, nak? Tanya bibinya. Aku baik-baik saja kok, bule. Aku hanya sedang kelelahan, jawab Arin. Sebenarnya, bibinya pun sudah mengetahui apa yang sedang Arin rasakan, tetapi dia tak mau menambah beban Arin saat ini. Nak, bibi akan selalu mendoakanmu. Bibi juga akan selalu mendukung apa yang ingin kau lakukan. Berusahalah dengan giat untuk mendapatkan keinginanmu. Nasihat bibinya. Setelah mendapatkan nasihat itu, Arin menjadi semangat. Meskipun Arin belum membicarakan masalah kepada bibinya, dia tahu bahwa bibinya akan selalu mendukungnya. Beberapa hari setelah itu, Arin mendapatkan kabar bahwa sekolah SMA N1 Bumi Putra di dekat rumah orang tuanya, mengadakan lomba pidato dan pemenangnya akan diterima bersekolah di sana dan mendapatkan beasiswa. Arin pun mengikuti lomba pidato itu dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Dia pun memberitahukan kabar gembira itu kepada orang tua dan bibinya. Pada awalnya, mereka belum menyetujuinya. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari Arin, akhirnya permintaannya diperbolehkan oleh orang tuanya dan bibinya. Tapi sayangnya, pihak sekolah sempat menahan Arin karena prestasi-prestasi dari dirinya. Sekolah tidak mengizinkan Arin pindah ke SMA lain karena ia membawa prestasi cemerlang. Tetapi setelah mendesak kepala pimpinannya, akhirnya Arin diperbolehkan pindah. Ia sangat senang sekali. Ia juga sedih ketika ia berpamitan dengan teman-temannya yang sayang padanya. Arin berpesan kepada teman-temannya untuk selalu semangat dan giat dalam belajar dan juga tidak melupakannya. Ketika masuk tahun ajaran baru, Arin pun bisa kembali berkumpul bersama orang tuanya. Ia berkumpul bersama ayah, ibu, dan adiknya. Rasa rindu yang sangat mendalam dapat berkumpul bersama keluarga walaupun makan dan dengan lauk sambal dan akan terasa lebih nikmat bila berkumpul bersama. Nah, itu dia tadi cerpen Arin dan mimpinya. Selanjutnya, bagaimana contoh dari analisis cerpen tersebut. Setelah kita mengetahui kedua unsur dari cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, kita dapat menganalisis cerpen yang sudah saya bacakan tadi, yaitu cerpen Arin dan mimpinya. Pada unsur intrinsik cerpen pada Arin dan mimpinya ini, yang pertama adalah tema. Unsur intrinsik dari tema pada cerpen ini yaitu kebersamaan keluarga. Kemudian ada latar pada cerpen ini yaitu rumah bibi, sekolah Arin, dan juga rumah Arin. Kemudian ada suasana di sini sedih. Yang menjadi kutipan dalam cerpen ini adalah tak jarang dia selalu menangis hingga larut malam. Kemudian bahagia, yang menjadi kutipan dalam cerpen ini adalah dia pun memberitahukan kabar gembira itu kepada orang tua dan bibinya. Kemudian ada suasana haru. Pada kutipan, ia juga sedih ketika ia berpamitan dengan teman-temannya yang sayang padanya. Kemudian ada waktu. Waktu dalam cerpen ini ada pada malam hari ketika pada kutipan terbukti saat Arin menangis karena rindu keluarganya. Latar waktu yaitu di pagi hari, seperti pada kutipan terlihat ketika Arin mengikuti lomba pidato dan berpamitan kepada temannya. Selanjutnya ada unsur alur, yaitu yang terdapat pada cerpen ini adalah alur maju. Selanjutnya adalah unsur intrinsik, yaitu ada tokoh. Dalam cerpen ini yang menjadi tokohnya adalah Arin
sebagai tokoh yang protagonis, kemudian bibi dan ayah yaitu tritagonis. Di sini tidak ada tokoh antagonis karena konflik yang terjadi merupakan konflik batin dari tokoh utamanya. Selanjutnya ada unsur penokohan, yaitu Arin yang penyayang, pintar dan berkemauan tinggi. Kemudian bibi dengan perwatakan yang penyayang dan baik. Kemudian ayah yang pesimis dan juga baik. Dan unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Dalam cerpen ini sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga tunggal. Maksudnya orang ketiga tunggal adalah penulis pada cerpen ini tak terlibat dalam cerita. Penulis juga menampilkan para tokoh dengan menyebutkan namanya atau kata ganti seperti dia. Intrinsik yang selanjutnya ada gaya bahasa. Dalam cerpen Arin dan Mimpinya ini, pengarang menyampaikan ceritanya dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti tanpa kiasan sehingga cerita mudah dipahami. Selanjutnya adalah moral atau pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca, yaitu jangan menyerah dengan keadaan karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kemudian adalah unsur ekstrinsik. Yang menjadi unsur ekstrinsik dalam cerpen ini adalah nilai-nilai dalam cerita tersebut. Yang pertama moral, yaitu saat tokoh bibi mendukung apa yang akan dilakukan oleh Arin. Selanjutnya ada nilai perjuangan ketika saat Arin tak berputus asa dengan nasibnya. Selanjutnya ada nilai kekeluargaan, yaitu saat Arin berkumpul bersama keluarganya. Selanjutnya menjadi unsur ekstrinsik dalam cerpen ini adalah latar belakang penulis. Di sini pada cerpen Arin Mimpinya ini penulis menjumpai beberapa fenomena di masyarakat tentang terpisahnya keluarga yang diakibatkan keadaan ekonomi. Kemudian fenomena ini banyak terjadi di masyarakat, oleh karena itu penulis ingin menginspirasi semua masyarakat dan khususnya yang memiliki keadaan yang sama untuk terus berjuang karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi cerpen kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan mudah dimengerti dan mudah dipahami. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.